حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Banyak orang yang ingin hidup sukses tetapi salah sangka dan salah duga. Mengira bahwa sukses itu kaya raya, hebat dalam segalanya. Sehingga mengilhami jargon anak muda sekarang, waktu muda hura-hura, foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Ngawur surga nih Pak Demo banget ya. Nah, artinya sebetulnya sukses itu bukan material, tetapi sukses itu spiritual. Boleh kita cerdas intelektual, boleh kaya secara material, ataupun kuat secara fisikal, tetapi kalau tidak matang spiritual, belum tentu sukses melewati ujian kehidupan ini. Faktanya, banyak orang yang lulus cum laude dari kampus akademik tetapi gagal total ketika menghadapi ujian di kampus kehidupan. Lalu apa spiritual itu? Adalah kemampuan menghadirkan Allah. Tidak hanya ketika panjenengan iktikaf di masjid atau di musala. Tidak hanya ketika Anda umroh atau puasa, tapi Allah hadir di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Ayatnya persis di bawah perintah siam Ramadan. Ya, kutiba alaikumus siam al-ayah. Ayat 186 mengatakan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Aku kabulkan permintaan hambaku kalau dia berdoa minta. Syaratnya fastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, berimanlah kepadaku. Artinya jalan hidup yang dilandasi karena belief, iman, itulah spiritual. Orang-orang yang merasakan kehadiran Allah ini implikasinya menjadi orang-orang yang sangat pede menghadapi tantangan kehidupan ini. Pedenya bukan karena sombong aku kok, tapi pedenya karena punya backing Allah. Hadirin, hari ini punya dekengan orang pusatnya kemelintine gak karu-karuan. Mobil ditempeli stiker dekengane pusat. Yang lain dekengane ordal, orang dalam. Kita ini dekengane Gusti Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Kok gak pede? Ada something wrong dalam keberimanannya. Punya Allah kok gak pede. Orang yang merasakan kehadiran Allah ini, maka dia akan selalu positive thinking, optimis, ya, penuh harap dan anti sambat. Masalah besar terasa kecil, masalah kecil seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Anda punya masalah, Allah punya solusi. Anda punya kendala, Allah punya kendali. Sebesar apapun masalah Anda, yakin Asmaul Husna lebih besar ketimbang masalah kehidupan kita. Yakin ini seberapa kita yakin. Itu yang membuat kita tidak kunjung sukses. Contoh yang paling kental tentang sukses ini adalah Rasulullah Muhammad SAW. Diakui menjadi pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Ditulis oleh Michael Hart. Dia tidak sekolah. Beliau tidak baca buku. Enggak IP-nya berapa. Enggak kuliah di favorit. Enggak. Tetapi kenapa kok bisa disebut orang paling hebat? Matang spiritual. 6 tahun gembala kambing, latihan memimpin kehidupan
12 tahun berdagang sampai negeri Syam. 17 tahun sudah punya kafilah Al-Amin. Membawa dagangannya Bunda Khadijah sampai Irak, Iran, dan Syria. 25 tahun sudah kaya raya. Ketika meminang Bunda Khadijah, mas kawinnya lebih dari 1 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu, siapa yang waktu menikah mas kawinnya belum 1 miliar, tolong angkat tangan. Kalau mau sunnah Nabi, ya tolong digenapi. Kira-kira gitu ya. Baik, mungkin ada yang meritik, itu kan zaman Nabi. Tidak. Dipertegas oleh penelitian David Hawkins dari Eropa, meneliti 100 orang sukses baru 4 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Oke, meneliti 800 orang sukses sedunia untuk menyusun 100 faktor yang mempengaruhi sukses seseorang. Ternyata 1 sampai 10 adalah self leadership, kemandirian, kematangan berbasis spiritual. Tertinggi faktor sukses itu jujur, disiplin, ya, social skill. Social skill itu ya sumana, podo aruhan, podo awehan, loman, entengan, tulung lian, itu social skill. Oke? Keluarga baik-baik. 6, 6 itu kira-kira sekitar passion. Oke? Nanti saya jelaskan. 7, 8, 9 kemandirian, 10 komunikasi. Ranking IP itu faktor sukses urutan 30. Sekolah favorit urutan 23, IQ urutan 21. Dengan kata lain, kalau panjenengan atau anak-anak kita tidak ranking atau sekolah tidak favorit, IQ-nya biasa-biasa saja, dunia belum kiamat. Sepakat? Mestinya kematangan spiritual itu yang menjadi concern orang tua agar keluarga kita menjadi keluarga sukses, bukan sibuk dengan IP, kuliah favorit, perguruan tinggi ternama, dan semacamnya. Rasulullah, saya ulang, nggak pernah kuliah, nggak baca buku, tetapi sukses hidupnya diakui seluruh dunia. Yang kedua, banyak orang pengen sukses tetapi tidak mampu atau tidak mau menempuh jalannya. Jalan sukses. Apa itu? Para sahabat yang dinyatakan sukses oleh Nabi dan kemudian masuk surga, ternyata sahabat-sahabat yang keren, unggul di bidang yang spesifik, tidak mediocre, tidak rata-rata, norok buntek opo jari, glundung semprong elu-elu. Alon-alon, waton, kelakon. Kelakon tapi waton. Terlaksana tapi asal. Asal itu tidak profesional, tidak sungguh-sungguh, tidak unggul, tidak kompetitif. Padahal panggilan sukses itu bukan panggilan takmir, bukan panggilan ustadz, tapi panggilan Allah. Hayya alal falah, come to success. Al-falah itu unggul, nama ini ya, keren, menang setelah melewati kompetisi yang fair dan tidak tricky, tidak dolim, maka kemenangan itu menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahasa Arabnya an-najahu as-sa'adu al-fazu al-falah. Nah, cara paling tepat memahami panggilan ini adalah belajar dari para sahabat. Perhatikan, para sahabat yang dijamin masuk surga adalah sahabat yang keren, yang unggul di bidang yang spesifik, tidak rata-rata, tidak mediocrity. Ada pengusaha yang sukses, tetapi dermawan, masuk surga dengan kedermawanannya. Siapa dia? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, masuk surga. Ada sahabat yang pinter tapi gak bisa golek duit. Ya, siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Saking pinternya ada sebuah lagu yang memuji kehebatan Ali. Ana Madinatul Ilim wa aliyun babuha. Suara siapa itu? Suara saya gitu loh. Kok Ali kotanya, Rasul kotanya ilmu, Ali pintunya. Tapi gak bisa golek duit. Pulang dari pasar sering hanya membawa sepotong roti. Di tengah jalan diminta oleh pengemis, dikasihkan, istrinya mendadak sering diajak puasa sunnah. Tapi pinter ilmunya luar biasa. Ada sahabat jadi pejabat, mantan preman.
setan pun takut padanya. Tetapi menegakkan keadilan dan membela kemiskinan. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ustadz, contohnya kok yang top-top itu. Yang lain po. Ada sahabat yang keempat ini gak pinter, tidak kaya, tidak berkuasa, tidak ganteng, bahkan wireng pisan ya. Tapi terumpahnya sudah kedengaran di surga. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Ada sahabat yang karena takzimnya kepada ibunya sampai nggak sempat haji, sampai harus gendong ibunya berangkat haji berkilometer. Siapa dia? Uwais. Apa namanya lengkapnya? Uwais Al-Qarni. Artinya tidak ada penghalang bagi siapapun termasuk panjenengan untuk bisa masuk surganya Allah asal punya tiketnya dan berani membayar harganya. Berani membayar harganya itu adalah jarang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya kira sepanjang umur yang tidak lama ini, yang mungkin nggak seberapa lama ini, yuk kita lakukan intensifikasi umur. Apa maksudnya? Umur tidak seberapa, tapi ayo kita buat resolusi Ramadan ini karya-karya yang unggul, yang keren. Yang kira-kira bisa kita banggakan di hadapan Allah. Sehingga kita sukses tidak hanya dunia, tetapi nanti di surga nantinya. Apa saja. Tetapi yang baik adalah karya-karya ini sesuatu yang menjadi passion kita. Passion itu adalah sesuatu yang the top driver of performance. Menjadi penggerak utama, performan Anda akan menjadi pribadi yang unggul, yang hebat, yang sukses. Jadi apapun. Olahragawan, jadi budayawan, jadi saudagar, jadi pengusaha, jadi pejabat. Pokoknya keren. Karena kenapa keren? Karena gue banget. Gue banget itu kita merasa paling berdaya, paling bisa, paling unggul. Itu energi suksesnya luar biasa. Nah, tiketnya seperti apa saja silahkan. Apakah Anda ingin sukses, mulia, masuk surga sebagai seorang saudagar seperti Utsman atau seperti Abdurrahman bin Auf? Monggo. Apakah Anda ilmuwan, ingin mulia, masuk surga, sukses seperti Ali? Monggo. Apakah Anda pejabat, ingin bermanfaat, mulia, masuk surga seperti Umar? Monggo. Seperti Abu Bakar? Monggo. Asal jangan seperti Abu Jahal, kira-kira begitu ya. Jelas sekali konsepnya. Nah, pilihlah yang menjadi kompetensi yang gue banget tadi. Karena di situ energi untuk berprestasi tinggi itu luar biasa. Contoh yang paling gampang saya sendiri, ya, memilih jalur ini untuk kira-kira pulang ke hadapan Allah. Kenapa? Energi saya ada di sini. Sampai ada yang ngelok kayak iya Misbah itu nek sakit pilek ora sah mbok tukokne obat flu terus dikasih mic langsung sembuh katanya itu. Jadi ceramah itu energi saya luar biasa. Sekarang tuh ceramah hanya 8 jam, 5 jam. Waktu kuliah mahasiswa, saya ceramah itu langganan 2 hari 2 malam. Anda bisa membayangkan ceramah 2 hari 2 malam? Jam 8 sampai jam 12 malam, hari kedua jam 8 sampai jam 12 malam. Pesertanya tetap mahasiswa, dosen, 100 orang begitu. Sampai subuh pernah. Karena ada non-muslim berdebat, nggak setuju. Akhirnya subuh dia masuk Islam, langsung disahadatkan. Sering di Jogja, Semarang, Solo. Pertanyaannya, Anda bisa membayangkan ceramah 2 hari 2 malam? Ngomong apa itu? Nggak bisa membayangkan kalau tidak punya passion. Saya selalu sering kali. Kenapa? Karena itu passion. Nggak capek. Ada energi di balik passion tadi. Nah, jalan menuju surga mulia tadi, pilihlah sesuai dengan passion kita. Setaja terakhir sesuai dengan petunjuk dalam Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Agar panjenengan menjadi pemenang kehidupan, maka syaratnya 1, bertakwalah kepada Allah. Tadi spiritual tadi. Merasakan kehadiran Allah. Yang kedua, carilah olehmu jalan pulang. Tadi
jalan pulang ke surga, mau seperti Ali, seperti Utsman, seperti Umar, seperti Abu Bakar, whatever. Monggo, sesuai dengan passion Anda. Yang ketiga, nah jalan yang sulit ditempuh, wajahidu fisabilih. Bersungguh-sungguhlah di jalan itu. Agar panjenengan menjadi pemenang kehidupan. Nah, saya kira banyak yang pengen sukses enggan menempuh jalan apa? Jalan sungguh-sungguh berjihad. Ya, di jalan apa saja pilihan panjenengan. Terakhir, ojo mung iling golek butuhe urip nganti lali apa gunane urip. Ojo mung iling golek butuhe urip nganti lali apa sangune mati. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat adanya. Kalau ada yang kata yang kasar, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, kata orang Jawa, kasar-kasare parut iku manfaati, neng nek alus-aluse lumut terkadang malah meleseti. Tapi nek kasar-kasare janggut, kata para istri, ngangeni. Nek ijek enom. Nek rodok tuwek, rodok gilani biasanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.